Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah kekuatan material ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Ngudi Putro, kedua Muhammad Fikri, yang ketiga Muhammad Khairul Anwar, yang keempat Rizky Ahmad Nugraha. Kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul yang pertama tegangan pada batas-batas simetri, yang kedua ada diagram tegangan-tegangan. Berikut penjelasan dari kami. Tegangan pada batas-batas simetris. Tegangan pada batas simetris adalah konsep penting dalam sistem transmisi daya listrik 3 fase yang sering diajarkan dalam kursus-kursus terkait teknik listrik atau elektro. Tegangan pada batas simetris dalam konteks listrik dan elektronika merujuk pada tegangan yang terjadi antara dua titik atau konduktor dalam sebuah sistem yang memiliki simetri. Di bawah ini adalah beberapa materi dasar yang biasanya dibahas dalam konteks ini. Yang pertama adalah sistem 3 fase. Penjelasan tentang sistem 3 fase yang terdiri dari 3 konduktor fase yang terpisah secara sudut 120 derajat dan netral jika ada. Yang kedua ada tegangan fase terhadap fase atau VF. Konsep tegangan antara dua konduktor fase dalam sistem 3 fase. Nilai tegangan ini biasanya akar 3 kali lebih besar daripada tegangan fase terhadap netral. Yang ketiga ada tegangan fase terhadap netral atau VN. Adalah tegangan antara salah satu fase dan netral dalam sistem 3 fase. Tegangan ini adalah tegangan yang tersedia untuk digunakan oleh peralatan dan beban listrik. Tegangan pada batas simetris. Bagaimana tegangan fase terhadap fase dan tegangan fase terhadap netral diukur atau dihitung pada batas simetris? Ini melibatkan perhitungan dan pemahaman tentang hubungan antara tegangan pada sisi sumber dan tegangan pada sisi beban di batas tersebut. Kontrol tegangan. Bagaimana sistem dapat dikendalikan untuk menjaga tegangan pada batas simetris dalam batas yang diinginkan, termasuk peran transformator pengaturan tegangan, pemantauan dan pengukuran. Metode untuk memantau dan mengukur tegangan pada batas simetris termasuk penggunaan peralatan pengukuran seperti voltmeter dan power analyzer. Selanjutnya ada rumus. Ini adalah rumus dasar yang digunakan untuk menghitung tegangan pada batas simetri dalam sistem 3 fase, yaitu V sama dengan akar 3 kali I kali Z. Ini ada kali ya sebenarnya, dimana V adalah tegangan pada batas simetris, yang I adalah arus nominal dalam ampere, Z adalah impedansi sistem. Lalu ada contoh soal. Dalam sebuah sistem 3 fase, arus nominal I adalah 1000 ampere dan impedansi sistemnya adalah 5 ohm. Hitunglah tegangan pada batas simetri. Yang pertama, kita gunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Itu akar 3 kali I kali Z. Yang kedua itu isi nilai-nilai yang diberikan di dalam rumus. Ini kan akar 3 dikali I-nya itu 1000 ampere dikali impedansi sistemnya 5 ohm kali 5. Itu hasilnya, angka ketiga hitung hasilnya, yaitu V sama dengan akar 3 kali 5000. 5000 kita dapat dari 1000 dikali 5. Karena nilai akar 3 itu bisa diubah jadi 1,732, maka 1,732 dikali 2000 sama dengan 8660 volt. Jadi tegangan pada batas simetri dalam contoh ini adalah sekitar 8660 volt. Selanjutnya diagram tegangan-tegangan. Pengertian. Diagram tegangan-tegangan adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan atau stres yang bekerja pada suatu bahan dengan tegangan strain yang dihasilkan oleh bahan tersebut. Ini sering digunakan dalam ilmu material dan rekayasa untuk menganalisis sifat mekanik suatu material. Dalam diagram tegangan-tegangan, sebuah spesimen logam yang ditempatkan pada alat uji tegangan sampai tarik. Karena peningkatan beban aksial yang terjadi secara bertahap, maka perpanjangan total atas panjang diukur pada setiap kenaikan beban dan dilanjutkan hingga terjadi kegagalan pada spesimen. Untuk kegagalannya sendiri dalam tabel itu dilambangkan dalam huruf F. Asal ilawan mujian dapat diketahui luas penampang asli dan panjang spesimen, tegangan normal atau sigma dan tegangan atau epsilon dapat.
Grafik nilai tegangan atau sigma sepanjang sumbu Y, lalu regangan atau epsilon sepanjang sumbu X disebut dengan kurva tegangan-regangan. Untuk kurva tegangan-regangan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis spesimen atau bahan. Berikut ini merupakan kurva tegangan-regangan pada jenis spesimen baja struktural karbon tiga sedang yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk pembacaan diagram tegangan-regangan sendiri bisa kita artikan sebagai berikut. Untuk dari titik O ini sampai titik C kita bisa baca sebagai deformasi elastis, yaitu di mana kondisi sebuah benda apabila dikasih suatu gaya atau tegangan, benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk namun hanya sementara. Apabila tegangan atau gaya yang kita berikan kita ambil atau kita hilangkan tegangan atau gaya itu, maka keadaan benda akan kembali pada posisi semula. Sedangkan untuk pada garis C sampai garis D kita dapat artikan sebagai titik luluh atau yield, yaitu kondisi di mana titik deformasi elastis akan menuju ke deformasi plastis. Nah, untuk dari titik D menuju ke titik E itu adalah deformasi plastis, yaitu keadaan sebuah benda yang akan mengalami perubahan bentuk akibat sebuah tegangan atau gaya yang kita berikan, namun sifatnya adalah permanen. Sedangkan pada huruf F tersebut kita dapat artikan sebagai titik patah atau fluxure, yaitu keadaan di mana benda benar-benar pada posisi yang maksimal, sehingga pada saat kita kasih sebuah tegangan atau gaya secara maksimal, maka benda tersebut akan mengalami sebuah kepatahan atau kehilangan sebuah materi. Berdasarkan kondisi panjang awal batang atau LO dan luas area awal batang atau AO yang diberikan beban atau F, maka tegangan atau sigma adalah gaya persatuan luas area, sedangkan tegangan atau epsilon adalah perubahan panjang. Delta dibagi dengan panjang awal batang atau LO. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Tegangan atau sigma sama dengan F per AO, dengan F adalah gaya yang diberikan dan AO adalah luas area awal batang. Untuk regangan atau epsilon adalah delta per LO, dengan delta adalah perubahan panjang dan LO adalah kondisi panjang awal batang. Selanjutnya jenis-jenis diagram tegangan-regangan. Apa saja jenis-jenis diagram tegangan-regangan? Jenis-jenis regangan-tegangan. 1. Diagram tegangan-regangan elastis. Ini menggambarkan hubungan antara tegangan dan regangan pada saat bahan masih dalam fase elastis, yang berarti bahwa setelah tegangan dihilangkan, bahan akan kembali ke bentuk asalnya. Bagian awal grafik ini biasanya linier. 2. Diagram tegangan-regangan plastis. Setelah melebihi batas elastis, suatu material bahan akan mengalami deformasi plastis, di mana regangan berubah secara permanen. Diagram ini menggambarkan sifat plastis material dan mencakup fase elastis dan plastis. 3. Diagram tegangan-regangan patah. Ini menunjukkan titik di mana bahan akhirnya patah atau pecah. Pada titik ini, tegangan mencapai maksimumnya dan bahan tidak dapat lagi menahan beban tanpa kerusakan permanen. 4. Diagram tegangan-regangan untuk bahan khusus. Beberapa bahan seperti logam, plastik, atau beton memiliki karakteristik yang berbeda dalam diagram tegangan-regangan mereka. Diagram ini sangat penting untuk merancang struktur dan komponen yang akan tahan terhadap bahan tertentu. Yang kelima, diagram tegangan-regangan untuk bahan komposit. Bahan komposit terdiri dari beberapa material yang berbeda. Diagram tegangan-regangan untuk bahan komposit dapat lebih kompleks karena mempertimbangkan interaksi antara material yang berbeda. Diagram tegangan-regangan sangat penting dalam rekayasa dan material karena membantu dalam pemilihan material yang sesuai untuk aplikasi tertentu, perencanaan desain, dan prediksi perilaku material dalam berbagai situasi bahan. Setiap material memiliki karakteristik yang unik
dalam diagram tegangan regangannya. Dan ini penting dalam desain struktur dan pemilihan material yang sesuai untuk aplikasi tertentu, yang pada gilirannya membantu dalam pengembangan produk yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih efisien. Untuk contoh soal diagram tegangan regangan, saya ambil untuk contoh soal regangan. Yaitu sebuah logam memiliki panjang mula-mula 1 cm ditarik hingga logam tersebut mengalami pertambahan panjang 2 cm. Tentukan regangan logam. Untuk cara menjawabnya, kita pakai rumus regangan yang di awal tadi, yaitu regangan atau epsilon sama dengan delta dibagi LO, dengan delta adalah perubahan panjang dan LO adalah panjang awal. Diketahui panjang awal adalah 1 cm dan perubahan panjang adalah 2 cm. Kita jadikan satuannya sebagai meter, di mana perubahan panjang sama dengan 2 cm, maka jadi 0,02 meter, dan panjang awal sama dengan 100 cm, jadi 1 meter. Jadi tinggal kita bagi aja, regangan atau epsilon sama dengan 0,02 dibagi 1, yaitu 0,02. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.